Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7E, khususnya kelompok belajar auditori. Hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis interaksi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, sehingga diharapkan setelah mempelajari topik ini, kalian dapat memahami berbagai jenis interaksi antara makhluk hidup, mengenali contoh-contoh interaksi di alam, dan menjelaskan pentingnya interaksi dalam suatu ekosistem. Sebelumnya, Bu Umi mau tanya dulu ya. Masih ingatkah kalian apa itu komponen biotik? Ya, benar. Komponen biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Misalnya, lebah, bunga, pohon, ulat, dan lainnya. Lalu, kalau komponen abiotik, adakah yang masih ingat? Nah, benar. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari benda tak hidup. Misalnya, udara, air, tanah, dan lainnya. Oke, good job. Anak-anak 7E hebat, ingatannya tajam. Nah, tadi kita sudah menyebutkan komponen biotik dalam suatu ekosistem. Komponen ini akan saling berinteraksi satu sama lain. Misalkan, di ekosistem kebun sekolah terdapat bunga dan lebah. Nah, bunga dan lebah ini akan berinteraksi satu sama lain. Ada yang tahu nggak apa jenis interaksi antara bunga dan lebah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita simak sama-sama pemaparan materi dari Bu Umi. Jenis-jenis interaksi antara makhluk hidup dibagi menjadi 3. Pertama, kompetisi, kedua, predasi, dan yang ketiga, simbiosis. Jenis interaksi yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antara makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya yang tak terbatas, seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Contoh yang pertama, di hutan, pohon-pohon besar akan bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Pohon yang lebih tinggi dan berdaun lebat cenderung mendapatkan lebih banyak cahaya. Sementara pohon yang lebih kecil dan berada di bawahnya mungkin kekurangan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Contoh yang kedua, di padang rumput, singa dan hina sering bersaing untuk memperebutkan bangkai hewan. Nah, kedua spesies ini sering terlibat dalam pertempuran untuk mendapatkan akses ke makanan yang sama. Interaksi yang kedua adalah predasi. Predasi adalah interaksi di mana satu organisme memakan organisme lainnya. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Contoh dari predasi yang pertama adalah beruang memakan ikan. Beruang menjadi predator, sedangkan ikan menjadi mangsa. Yang kedua adalah singa memakan zebra. Singa menjadi predator dan zebra menjadi mangsa. Yang ketiga, ular memakan tikus. Ular menjadi predator dan tikus menjadi mangsa. Jenis interaksi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi yang erat dalam jangka panjang antara dua spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Anak-anak hebat kelas 7E, ada yang masih ingat pelajaran di bangku SD? Ada berapa jenis simbiosis? Ya, benar. Ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi saling menguntungkan antara dua organisme. Contoh, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme adalah interaksi di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sementara organisme lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora yang menempel pada ikan hiu mendapatkan manfaat berupa makanan dari sisa ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak berpengaruh ada atau tidak adanya ikan remora. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi di mana satu organisme atau parasit mendapatkan manfaat dengan merugikan organisme lain yang disebut inang. Contohnya, kutu yang hidup di rambut manusia dan hewan. Kutu disebut parasit karena menghisap darah dari manusia dan hewan. Yang kedua adalah cacing pita di tubuh manusia. Cacing pita disebut parasit karena menyerap sari-sari makanan dari manusia. Oke, setelah menyimak materi dari Bu Umi, coba kalian jawab apa jenis interaksi antara lebah dan bunga? Ya, benar, simbiosis mutualisme. Karena interaksi lebah dan bunga saling menguntungkan dan terjadi dalam jangka panjang. Oke, sekian materi dari Bu Umi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.